Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Ngatmo PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja, di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 520, dari Yeriko ke Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus mewartakan kasih dan pertolongan yang digambarkan bagaimanakah dalam kisah yang dia ceritakan, orang yang turun dari Yeriko ke Yerusalem dan memperoleh pertolongan justru dari orang Samaria yang saat itu dinilai sebagai orang-orang yang tidak layak, tidak pantas dari para pemuka jemaat di Yerusalem. Kita bersyukur atas segala berkat dan kasih-Nya, dan marilah kita mohon layak ambil bagian dalam Ekaristi ini dengan mohon pengampunan atas dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah
dipercayakan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami hidup memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putera Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Ya Allah Bapa, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabda-Mu itu. Kami mohon doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami sebagaimana Putra-Mu telah melakukannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya,
yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadaku ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah
hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepada tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian."
maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokannya harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, yang pertama, ahli Taurat bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup? Dan jawabnya dikembalikan oleh Yesus. Ya, ahli Taurat, apa yang ditulis dalam kitab Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah samamu. Ya bener, wis tindakno. Nada-nadanya itu ndak enak itu ya. Ahli Taurat itu ngetes Yesus, jali sorak. Dan Yesus ketoke jane ya anyel. Tak jawab sing halus, sik mudeng ora. Apa sing mbok waca ning kitab Taurat? Dia masih bertanya lagi. Yesus iki ya ngguyu kok ya wong ditakoni kok ngguyu. Ora ngguyu kok ya takon wis dijawab rodok miring ngono ki mbok paham ngono lho. Wilak bidangmu to kok dadak takon ning aku ngono. Kira-kira. Malah sik takon. Dah terus sesamaku manusia itu siapa? Ini jan wong iku kudu digemblengi. Maka gemblengan itu digambarkan. Yesus tidak menyinggung soal ahli Taurat, tetapi digambarkan orang yang terpuji saat itu yakni imam dan Lewi. Imam ki ya kira-kira prodiakon, ngomong romong kok. Nek Romo kan selamanya. Nek prodiakon kan bak periode, rong periode. Karo Lewi iki kira-kira tim liturgi ngono kira-kira. Prodiakon selar ngirim komuni to ana wong tiba iki ya lah wis. Maksud dadak nulung wong ben ditulung burine. Nah, tinggal wae. Tim liturgine ya ngono wis ndang arep nyepake misa kok wis ben kula ditemu wong. Tinggal. Nah. Lalu ana bakul tahu lewat. Arep ngomong apa sembarang suka-suka Romo. Ana bakul tahu sing ora ning gereja wong Katolik. Iya, Farisi itu orang Samaria itu sama-sama keturunan bangsa pilihan, cuma mereka berkeluarga dengan bangsa lain, itu orang Samaria.
Dadi padha karo wong Katolik ora tau ning gereja ngono, kira-kira ngono wae lah. Nah, bakule tahu kuwi mau wong Katolik ora tau ning gereja. Dadi pertanyaane Yesus ki kanggone wong sing tiba kuwi mau sapa sak pepadane dheweke, apa prodiakon, apa bapak liturgi, apa bakul tahu sing Katolik ra nyang gereja. Ngono le takon. Jape wong sing nulung, ora ngomong sapa-sapa, wong sing nulung. Yesus lagi cerita ya pinter. Supaya tidak dipakai untuk patokan nek ngono wong Katolik ora nang gereja nggri berbuat apik oleh. Ini malah salah meneh. Lah timbang nyang gereja sregep ya ora berbuat baik, nang gereja malah ngrasani wae. Romone ya dirasani. Aku jane mudeng lho dirasani. Ono sing moto aku, terus dikirim ning kancane buka. Ngono. Ya. Nek Romo ning Kalasan ki aman-aman wae, penak-penak wae. Ora ono sing aneh-aneh umate. Tempat lain iso aneh-aneh. Romo dipoto. Ngono. Ning nggon WA grup sok-sok wis rame kae. Aku mulih ngono sok buka ngono, udah ngrasani aku. Lek ngrasani ya apik, khotbah Romo apik. Apik nggo wong sing ora tau iso turu. Nah, siapa? Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukan orang yang dipandang umum itu lebih dari yang lain, itu pasti yang berbuat baik, belum tentu. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi sesama manusia itu siapa adalah orang yang menunjukkan belas kasih Tuhan. Simpulannya ngono tok. Tidak usah susah-susah. Dan itu kelihatannya berlaku umum di mana-mana sampai zaman sekarang, tidak hanya zaman Yesus saja. Tak cukup cerita sing ekstrim, sing kene ra ono. Kuwi apa? Pejabat yang korupsi. Nah, dek pas urung konangan nek korupsi, ngaku sedulurku, kae kancaku dhisik dek sekolah SD. Dhisik dek jaman isik cilik-cilikan, jaman isik udo mbiyen, kuwi kancaku atus nang selokan. Ngono. Kae sik mambu sedulur mbak aku ora ketang mambu sambel apa mambu muntu ora ngerti wis pokoke di aku. Nek bareng konangan nek korupsi ngono. Sapa ya piyai kene sing kenal? Ora enek sing aku. Ora ya. Mboten tepang. Kowe cilikane sak umur-umuran det grane riyen tebih mboten ten mriki kok. Padahal kancane atus ning selokan tenan. Ini ora ngaku. Itulah kira-kira. Kuwi nek wong apa welek rasa ngomong wong liya, ngomong keluargamu dhewe, keluargaku dhewe, wis ngono wae. Kira-kira sing apik ki ya dilem-lem, diaku-aku, sing kurang apik ngono jan elek. Itulah Yesus mau mengubah pola pikir. Sesama itu bukan berarti orang yang sama. Sama apanya? Sama idenya, sama pikirannya, sama kemauannya, sama keinginannya, sama perjuangannya, dan lain-lain. Dan biasanya memang orang yang menderita itu apa ya? Diabaikan. Biasanya. Nek Romo ki ora wong menderita, ora wong apa, malah diperhatikan. Wong aku hari ini pesta 25 tahun imamat itu dipestake kok.
Tenan tak kandhani. Mengko metu pesta ning kene tak kandhani. Ya terima kasih bahwa saya itu diperhatikan. Ngono lho. Ning aku ki jane wong bukan orang yang perlu diperhatikan. Soalnya apa? Aku wong cukup kok aku. Tenan aku cukup. Mobil duwe, pit motor duwe, klambi duwe, apa-apa duwe. Lho kok malah diperhatikan. Itu apa dina iki ana sing mbah-mbah wis pikun kae ulang tahun ora enek wong gagas. Mbah dipestake ulang tahun kae ora. Lahirnya tanggal piro? Agi ngarit. Wis pikun budek. Nah, kan begitu. Maka ya saya senang saja. Sapa wong dipestake ra seneng. Siapa orangnya yang dipuji-puji tidak suka? Ya suka semua. Cuma mari kita berpikir yang rotok beda ngono lah. Aku nu saya tuweke dipestake ngono saya anyel jane. Wong umurku karek pendek lho, dipestake. Lah kan pendek dikurangi setahun ngono so pendek. Nek bocah-bocah umur pira 16 17 tahun ngono seneng. Wah. Oleh iso gawe SIM. Iso numpak pit motor ngono nek tuwek ngene iki numpak apa-apa iso. Repote engko apa-apa ra iso numpak dipikul. Ya. Sampai bingung tenan. Aku lho ditakoni, "Rom ulang tahun ngersake apa?" Ngono bingung. Tak takon nukoke sepatu wis pirang-pirang ngantek selen kabeh bingung aku. Sikil loro ae selen. Bareng tanggo ki cah-cah nom ki malah seneng. Wih, Romone gaya anak muda. Lah ngapa? Sepatune beda rupa. Oh, nek bocah-bocah saiki jare malah bener sing ngono kuwi. Oh iya. Nek petuk sing sepuh, Romo mau ngagem sepatu mboten pun pirsani napa? Lah napa? Selen. Padahal nek cah nom saiki, selen kuwi sing bener. Ngomong apa iki mau? Sesama kita. Siapakah sesama kita? Menurut Yesus adalah orang-orang yang memang butuh belas kasih, butuh perhatian, butuh cinta kasih dari kita semua. Maka saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di rumah, di keluarga Anda dimulai dari sana aja lah. Ya. Apakah kita semua memperhatikan semua? Ono cerita saka Amerika. Sing adoh gawe cerita iki cedak-cedak dikira ngelok ki sapa. Cerita di Amerika. Ada orang punya anak 3 aja, enggak usah banyak-banyak. 3. 1 wah sukses lancar sekolah profesor, satunya lagi sekolah lancar dan menjadi pengusaha besar internasional. Sing cilik apa? Terbelakang yo. Hah? Bosone sing halus apa? Malah ODGJ. Ya, berkebutuhan khusus. Gitu. Berkebutuhan khusus. Di rumahnya itu, rumah bapak ibu itu, yang dipasang itu anaknya itu cuma 2. Sing profesor, sing pengusaha, foto-fotonya ono kabeh. Wah, sing terbelakang ini tadi tidak pernah diikutkan dalam foto-foto keluarga, ngisi-sini delik gitu. Nenek tamu itu terus dilebok nih kamar diumpet gitu. Mereka kan kerja, profesor pindah tempat di tempat lain dengan keluarga mereka masing-masing. Pertanyaan sederhana saja, cepet wae. Selar pono acara. Acaranya apa? Wis pokoke engko
sabar. Ketika bapak ibunya sakit, siapa yang memberi pertolongan kepada mereka? Dokter. Dokter, betul, dokter. Ini pertolongan pertama ya ora dokter lah. Perawat. Siapa yang pertama memberi pertolongan pada orang tuanya? Ya. Kira-kiranya, saya kira-kira aja. Kira-kira meskipun berkebutuhan khusus, dialah yang pertama memberi pertolongan. Gak ada sing adoh ditelepon ini yo. Lho terus piye? Ngundang ambulan. Lawang lara mati kon nilpun ambulan barang. Ya. Ya ora ketang diblonyoi nganggo balsem kleru telek ngono. Ya anake sing ning omah ya toh. Nah, itulah. Ya, Bapak Saudara sekalian, mungkin ada hal yang kita bangga-banggakan dalam kehidupan kita ini, tetapi bukan yang pertama menolong kita, tetapi langsung saja saya katakan, hal yang seringkali justru kita sembunyikan, tidak kita libatkan dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Siapa? Yesus sendiri. Ya. Seringkali tidak kita libatkan dalam kehidupan kita. Seringkali justru kita tinggalkan. Tetapi dialah yang akhirnya memang pertama kali menolong kita dan membawa kita kepada kesejatian hidup. Marilah kita berdiri, kita teguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, perintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadap yang mati. Aku percaya akan Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kala. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kasih kita tidak berhenti pada untaian kata yang indah, melainkan mewujud nyatakan dalam tindakan dan perbuatan. Bagi mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan dalam gereja, semoga Bapa mendorong para pemimpin gereja agar selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang buronan, pengungsi, dan orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini, semoga Bapa mendampingi mereka semua agar mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat, serta dikelilingi sahabat-sahabat, semoga Bapa mendorong mereka yang lebih beruntung dapat bertindak menurut teladan Yesus dan mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Bapa membuka kebutaan mata hati kita agar terbuka bagi kebutuhan, air mata, dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing,
Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama bukan hanya pertolongan jasmani tetapi juga hati kami. Oleh karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan, hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah. Semoga kami layak ambil bagian dalam kalah Kristus, sebagai lambangkan dalam percaburan anggur dan air. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yalah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Engkau satukan dengan Putra-Mu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putra-Mu, yakni cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat kudus bagi-Mu, Dia rela merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan para kudus kami mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus.
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Inilah Yesus Kristus penyelamat kita, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
jiwaku rindu padamu dalam perjamuanku. Jauhkanku dari dosa yang membelengguku dalam rupa roti dan lagu, telah menyentuh hatiku. Aku mohon sembuhkanlah segala lukaku, sucikanlah aku ya Bapa dengan belas kasih-Mu. Sang Anak Domba Allah, mulialah nama-Mu. Datanglah Yesus Tuhanku, datanglah penuhi hatiku. Walau ku tak layak bagimu, jiwaku rindu padamu dalam perjamuanku. Jauhkanku dari dosa yang membelengguku dalam rupa roti dan lagu, telah menyentuh hatiku. Aku mohon sembuhkanlah segala lukaku, sucikanlah aku ya Bapa dengan belas kasih-Mu. Sang Anak Domba Allah, mulialah nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Yalah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Paskah Putra-Mu. Semoga kehadirannya dalam diri kami semakin memberanikan diri kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Hidup
Ibu dan Bapak sambil mendengarkan lagu penutup kita. Mohon sebentar ditahan, kita akan memberi kenangan kepada Romo kita, Romo yang Ngatmo yang ulang tahun sekaligus ulang tahun imamat ke-25. Mari kita rayakan bersama-sama sebentar. Tadi Romo sudah isyarat supaya sat-set gitu. Nah, monggo berkenan tidak meninggalkan tempat sebentar gitu, kita bersama Romo Ngatmo. Happy birthday to you, happy birthday niki Romo, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy ulang tahun. Berikan kepada siapa Romo? Sandy. Sandy. Kaki Romo, niki Romo. Mana lawuhnya sekarang, lawuhnya foto ini, foto. Salaman. Juga sekarang juga. Romo Ngatmo, kami semua umat di Kalasan Barat turut bergembira atas ulang tahun Romo, juga ulang tahun imamat Romo yang ke-25. Harapannya semoga semuanya lancar sampai akhirnya nanti, tetap menjadi Romo, gitu kan? Kita berikan semangat pada Romo. Semangat nggih Romo Ngatmo, ngoten nggih. Monggo 1 2 3. Semangat nggih Romo Ngatmo. Nah, matur nuwun Romo. Ini Romo juga ada kenang-kenangan. Jangan dilihat kertasnya tapi lihat batiknya Romo. Gitu. Nah, gitu Romo, atas kami semuanya bergembira, dan hari ini Romo sepatunya tidak selen, jadi cukup sejahtera gitu. Monggo Romo. Terima kasih Bapak Ibu sudah sekalian atas doa dan perhatiannya untuk saya. Memang hari ini pas 25 tahun imamat tabisan saya bersama, dulu itu 6, masih 4. Masih 4. Dan sukacita bagi gereja. Maksudnya dadi Romo itu kan ndek gereja, nek Romo ning ngono dong-dong ki ya jengkel anyel. Kesel dadi Romo iki ngono ya, tapi ya piye meneh bacut didol yang gereja ya wis. Maka berupaya tetap bersyukur sehingga menjadi kuat. Oleh karena itu doa-doa dari Bapak Ibu kami harapkan supaya para Romo tetap semangat, teguh dalam panggilan, dan diberi terang pencerahan untuk pewartaan kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Nah, supaya semuanya sat-set, tadi doa permohonan pun sudah tidak dibacakan. Oh. Romo berkenan diri, kita berikan ucapan sama supaya tetap semangat Romo. Nah, kita berikan mulai dari ketua wilayah. Monggo, tadi ketua wilayah jenengan malah binggaling. Ya, mari dilanjutkan yang lain. Monggo. Nggih. Silahkan sambil kita pulang. Monggo, Bu. Ya, monggo. Pisina sini, petugas di sini ya. Ayo. Ya, foto bersama dulu, foto ya. Oh ya, oke, yo mari. Ya. Monggo.
Yo, sambil lihat itu ke depan, lihat ke depan mau dipoto masuk ke YouTube. Nah, ya, yo, ya, yo, yo, 1, 2, 3. Ayo Mas diraih, PA, saat ikut sana, PA semuanya, PA sama ikut sana. Wah, 2, yo, ikut sana, yo. Semua petugas ikut sana, yuk. Puan masuk langsung, Mas Eko masuk ke sana, yuk semuanya. Ya, yo, ya. Sen ini tanggung jawab loh, Sen dimakan loh, Sen ini tanggung jawab loh. Sini yang tanda tangan sini, tanda tangan sini aja, sini. Monggo. Berikutnya tumpengan. Kan sami